Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Opa, Oma yang terkasih dalam Yesus Kristus. Hari ini Jumat tanggal 21 Juni 2024. Kembali kita akan bersekutu dalam program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama yang merupakan program dari Dewan PKLU GPIB. Pertama-tama perkenalkan, saya Daryl Andrew Kenneth Suisa, pengurus Pelkat PKLU bidang TPG, GPB Jemaat Koinonia Matraman Raya, Jakarta Timur. Janganlah kumpulkan harta dunia fana, lengat merusak, pencuri membongkarnya. Harta surga kumpulkanlah karena tak semu. Di mana hartamu, di situlah hatimu. Banyak yang khawatir akan masa depan dan berlebihan kumpulkan harta benda. Akhirnya bergantung pada kekayaannya, tak lagi pada Yesus harapannya tetap. Yang kumpulkan banyak takkan kelebihan, dan yang sedikit pun takkan kekurangan. Burung yang di langit, bunga bakung di lembah, tetap dipelihara Tuhan selamanya. Mari Bapak, Ibu, Opa, Oma, sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Bapa kami yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, saat ini kami akan membaca firman Tuhan bersama-sama. Oleh dan karenanya, kami mohon urapan kuasa Roh-Mu yang kudus atas kami, agar kami dapat mengerti secara baik apa yang Engkau kehendaki kami perbuat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Opa, Oma, pembacaan Alkitab di pagi hari ini terambil dari Perjanjian Baru 2 Korintus 9 ayat 10 yang mengatakan, Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya, serta menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Opa, Oma, renungan di pagi hari ini terambil dari SBU dengan tema Allah sumber berkat. Menjawab Raja Koresus tentang siapa raja terkaya di dunia, Solon, seorang filsuf dari Yunani, berkata, Sobat, tak seorang pun bisa dianggap sungguh-sungguh bahagia yang hatinya kawin dengan barang-barang duniawi. Barang-barang itu akan lenyap dan pemiliknya akan menjadi duda atau janda. Duka cita hanya ada pada duda atau janda ini, atau orang itu sendiri meninggal dan tidak bisa membawa satu pun emas bersamanya. Sekali lagi, yang ada hanyalah duka cita. Kali ini Paulus mengarahkan hati jemaat di Korintus untuk percaya pada pemeliharaan Tuhan atas hidup. Allah menyediakan benih bagi penabur untuk ditabur.
yang menghasilkan berlipat ganda. Benih padi atau gandum ini pun dari Allah, wujud berkat Allah yang akan dikonsumsi oleh penabur berupa roti. Ini perlu menjadi perhatian jemaat Korintus agar berkat Allah terus berlangsung, bahkan berlipat dalam hidup sehari-hari. Allah sanggup melipat gandakannya sehingga tidak berkekurangan, bahkan masih bisa berbuat lebih banyak lagi. Perbuatan kebajikan Allah jauh lebih besar dari kegunaan benih itu ataupun kita yang hidup darinya. Bahkan ia sanggup menumbuhkan buah-buah kebenaran, yaitu perbuatan yang berdasarkan pada kemurahan hati. Memiliki banyak harta memang baik, tapi tidak bisa dijadikan garansi kehidupan. Jika orang meninggal, ia tidak bisa membawa emas bersamanya. Lalu yang patut dibuat oleh seorang untuk menopang hidupnya kini dan nanti hanyalah satu, hidup berbagi dengan sesama. Pesan Erich Fromm, seorang filsuf psikologis, kaya bukanlah mereka yang memiliki banyak harta, tetapi mereka yang banyak memberi milik untuk orang lain. Allah sumber berkat meneguhkan kita bermurah hati untuk berbagi kehidupan. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang Maha Kudus, besar kau terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian semuanya. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, sandang panganku dipenuhi olehnya. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang Maha Kudus, besar kau terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian semuanya. Bapak, Ibu, Opa, Oma, sebelum kita mengakhiri program ini, mari kita berdoa syafaat. Terima kasih Bapa, kami telah membaca firman Tuhan dan renungannya dari Sabda Bina Umat, di mana kami diingatkan kembali bahwa harta dunia bukanlah menjadi dasar hidup kami, karena harta dunia akan lenyap dan sering menjadi duka cita. Di mana Paulus mengingatkan kita untuk lebih percaya pada pemeliharaan Tuhan atas hidup kita, dan Tuhan Allah adalah sumber berkat dalam hidup dan kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus juga memberikan kesehatan bagi kami sebagai anggota PKLU di seluruh Indonesia, baik yang dirawat di rumah atau di rumah sakit, agar kami kembali dapat terus berkarya serta menjadi panutan bagi anak cucu kami. Kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami agar melalui Bapak Presiden beserta para menterinya dapat melakukan tugas-tugasnya dengan baik berdasarkan takut akan Tuhan. Kami berdoa juga untuk Dewan PKLU GPIB agar melalui pengurus Dewan PKLU, kami semua pengurus PKLU di semua gereja dapat bekerja sama dalam mensukseskan program-program PKLU baik secara mupel atau sinodal. Demikian doa kami yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa sempurna secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan segala kesalahan kami,
seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah Bapak, Ibu, Opa, Oma, renungan yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Kira dapat menjadi rema di kehidupan kita bersama dan menjadi berkat bagi sesama. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.